Pac Peterson. Ethan. Sudah 3 tahun. Apa yang bawa kamu kembali? Pulang untuk liburan? Ayah, cuma lagi sibuk banget, nggak bisa pergi. Masih sehat, Pak Peterson? Baik-baik saja. Gimana ibu, ayah, dan Sophia? Aurons-tu amu? Ada apa, Pak Peterson? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Mereka baik-baik saja. Pulanglah dan lihat sendiri. Oke, kalau gitu aku pergi dulu. Ebio. Ethan, Ebio. aku pulang. Kamu pulang Bude Pie? APA. Kamu nggak senang lihat aku? Seneng. Seneng. Anak laki-laki kita sudah pulang. Nggak bisa lebih bahagia lagi. Ebio, Ada APA? Apa karena ayah? Ada sesuatu. Ethan, Camus pu l'embua apa? Ayah. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Kalian bahkan nggak senang aku pulang? Apa aku ini anak kandung kalian? Senang. Tentu saja kami senang. Kami sudah menunggumu selama 3 tahun penuh. Lupakan saja, aku nggak mau ngomong lagi. Aku mau ketemu Sophia. Ethan. Perjalanan yang jauh. Kamu pasti capek banget. Kenapa kamu istirahat sebentar? Ayah, aku ambilkan air untukmu. Ebio. Ayah, kalian berdua kenapa sih? Apa sesuatu terjadi pada Sophia? Dia baik-baik saja? Siapa itu? Bikin berisik di luar? Ethan. Sayang. Ada APA. Aku. Sayang. Apa yang terjadi? Ini anakku? Tidak. Aku sudah 3 tahun tidak pulang. Bagaimana mungkin itu anakku? Maafkan aku. Sayang. Minta maaf, APA. Katakan padaku. Siapa lelaki lain itu? Katakan sekarang. Kamu tidak mau bicara? Baiklah. Kita harus menggugurkan bayi ini. Sekarang. Ayo pergi. Sekarang. Ethan, jangan gegabah. Kita bisa bicarakan ini. Dia selingkuh dariku. Dan kau menyuruhku untuk tenang? Dan kalian berdua. Kalian hanya diam saat dia membiarkan seorang lelaki membuatnya hamil. Kalian hanya berdiri di sana dan menonton. Kalian membiarkan ini terjadi. Ethan, kamu salah paham tentang Sophia. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan? Sophia, katakan padaku, apa dia memaksamu? Siapa dia? Katakan, aku akan bunuh dia hari ini. Kalau tidak, namaku bukan Ethan Chen. Katakan siapa dia? Maafkan aku, sayang. Aku memohon padamu. Berhentilah bertanya. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Siapa ayahnya? Ethan. Donggar. Terima saja anak ini sebagai anak kita sendiri. Ayah. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Aku harus membesarkan anak ini, seperti anakku sendiri? Ethan. Eden, ibumu benar. Sophia sedang benar-benar dalam situasi yang sangat sulit. Baiklah. Kalau begitu, katakan padaku, siapa pria itu? Aku akan menyelesaikan ini dengannya sendiri. Sophia. Katakan siapa dia? Katakan. Katakan saja siapa. Tidak ada yang memaksaku melakukan ini. Aku melakukannya atas kehendakku sendiri.
Sophia. Ibu, kumohon, katakan siapa pria itu, anak siapa ini? Ya. Ethan, dengarkan ibumu sekali ini saja. Berhenti menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini adalah aib keluarga. Aib keluarga tidak seharusnya diumbar di depan umum. Bahkan Pak Peterson di desa tahu tentang ini. Kamu pikir aib ini bisa ditutup-tutupi? Ethan, aku memohon padamu, sebagai ibumu. Mari kita telan saja pil pahit ini dan lanjutkan hidup. Oak? Apa yang kamu lakukan? Memangnya dia pria seperti apa, sampai-sampai kalian semua begitu ketakutan? Ethan. Dengarkan saja ibumu. Berhenti bertanya. Kumohon, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Oke? Tolong? Baiklah. Aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Tapi anak ini tidak boleh tinggal. Sama sekali tidak. Yang benar? Ayah. Kenapa ayah marah-marah begitu? Ethan, kamu dan Sophia sudah menikah, hampir 10 tahun, tapi masih belum punya anak. Ibumu dan aku, karena tidak punya cucu. Kami jadi bahan omongan seluruh kota. Kamu terlihat sangat cantik malam ini. Sudah lewat. Kita harus istirahat. Sayang, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan. Apapun yang kamu mau, akan kulakukan. Aku dengar orang bilang, yang pertama kali kamu tahu, itu seharusnya sakit banget. Aku takut. Aku juga dengar. Yang pertama kali sakitnya parah. TAPI. Nanti akan lebih baik. Ya, mungkin kita bisa. Tapi aku benar-benar takut. Menurutmu, bisakah kita tunggu sebentar lagi? Biar aku siapkan diri dulu. Oak. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Luangkan waktu yang kamu butuhkan. Kamu yang terbaik, sayang. Terima kasih. Kalau begitu, sekarang kita istirahat dulu. Ini semua salah dia. Bukan berarti aku harus menganggap anak ini sebagai anakku sendiri. Omongan sayang yang tidak jelas ini. Anak ini adalah darah keluarga Chen. Apa yang baru kamu katakan? Ulangi lagi, barusan kamu bilang apa? Tadi ibumu ngomong gak jelas. Ethan, anggap saja ini ibumu dan bapakmu yang mohon padamu. Oke? Kalau itu belum cukup, aku bahkan mau berlutut untukmu. Kamu ngapain? Baiklah. Aku setuju, gimana? Semakin kamu coba sembunyikan dariku, semakin aku nekat untuk cari orang ini. Eyo, kita nggak ketemu sudah 3 tahun. Malam ini kita harus minum sampai mabuk. Kenapa kamu udah minum sendiri? Ethan, sejak aku lihat kamu hari ini, raut wajahmu masam terus. Kamu kenapa sih? Harry, kita udah kenal sejak kecil. Aku nggak akan sembunyikan darimu. Menurutmu Sophia, sebagai orang gimana? Maksudmu istrimu? Di semua desa sekitar, kamu nggak akan nemuin yang secantik dia. Kamu harusnya bersyukur nikah sama dia.
Maksudku, aku nggak pulang beberapa tahun terakhir. Dia setia nggak? Sangat setia. Dia nggak pernah keluar rumah waktu bujangan desa kita. Si bodoh. Bersul que dia. Mukanya langsung merah padam. Ethan. Jangan-jangan kamu curiga Sophia punya orang lain, ya? Dia hamil anak laki-laki lain. Nggak mungkin. Sophia itu orangnya baik banget. Masa dia ngelakuin hal kayak gitu? Faktanya udah jelas di situ. Masa dia lagi bawa anak dongeng atau APA? Kalau gitu, lakukan ini. Ethan, pergi tanya si bodoh. Di desa kita, setiap wanita yang udah nikah pernah digoda sama dia. Pergi tanya dia. Mungkin kamu dapat petunjuk. Tapi soal ini, kurasa nggak mungkin sih. Ibugable. Suamimu juga nggak pulang buat tahun baru. Gimana kalau kita kumpul bareng? Kamu bisa ke rumahku tahun ini. Diam. Semua orang tahu kamu odar sama. Setiap janda di desa-desa sekitar. Lihat kamu aja aku jijik. Dasar idiot. Pergi sana. Si bodoh. Ethan, kok kamu pulang? Aku mau nanya sesuatu. Bahkan kalau kamu nggak bilang, aku bisa nebak ini tentang apa. Menurutmu tentang apa? Pasti tentang istrimu dan kehamilannya. Kan, nggak cuma aku tahu. Aku bahkan tahu siapa lelakinya. Jangan bilang itu kamu. Le pas ingu. Itu kamu atau bukan? Gitu caranya minta tolong? Jujur aja ya. Istrimu cantik banget. Gue pernah kepikiran buat macarin. Tapi gak pernah ada kesempatan. Terus siapa dong? Setiap kali dia lihat gue, langsung kabur jauh-jauh. Rasanya kayak gue dikutuk gitu. Pokoknya langsung aja. Siapa? Itu ayah kamu. Ayah gue? Iya benar. Gue udah jujur loh. Kenapa masih dipukulin? Itu kan ayah gue. Gimana mungkin dia? Coba kamu pikir. Istrimu itu, cantiknya bikin kelepak-kelepak. Kumal Yamata aja samale la kiazing. Langsung malu-malu. Kami aja kepikiran buat macarin. Tapi gak pernah ada celanya. Jadi selain kami, siapa lagi yang ada kesempatan? Ada buktinya? Bukti? Aduh, gue, ya pasti ada dong buktinya. APA. Ebio. Ayah di mana? Tahun baru sebentar lagi. Ayahmu ke kota beli perlengkapan tahun baru. Dingin banget di luar. Mending masuk ke dalam. Di dalam terlalu gelap. Di sini sinarnya bagus. Jadi sambil ada waktu, ibu lagi nyulam sepatu. Kalau enggak, nanti keburu telat. Masa iya sih? Kayak kata si bodoh? Ebio, aku ingat dulu. Bukannya ibu pasang IUD? Dasar anak bodoh. Kenapa sih tanya-tanya soal itu? Aku dengar, kalau dibiarkan terlalu lama, itu nggak bagus. Ibu harusnya cabut itu. Bukannya waktu kamu kecil dulu? Kepala desa bilang, kalau pasang IUD, bisa cegah penyakit kewanitaan. Dan buat KB, aku nggak pernah mikirin lagi selama ini. Sudahlah, biarin aja. Karena ibuku pakai IUD. Mereka nggak butuh ini. Ya,
Malam ini aku minum-minum sama teman. Aku nggak pulang malam ini. Kan hampir tahun baru. Kamu harusnya di rumah. Bukan keluar main-main. Jangan khawatir. Dasar anak ini. Jam segini malam. Biasanya orang-orang mengunjungi tetangga. Kenapa udah tutup? Pasti ada sesuatu. Aku dengar. Wanita hamil. Mereka jadi sangat bergairah. Kamu siapkan. Pasti ketahuan. Cinta yang dipaksakan nggak pernah manis. Aku kasih waktu buat persiapan. Sophia. Waktu itu, apa kamu beneran takut sakit? Atau kuma ilsan buat menjohiku? Akhirnya kau datang. Dia selalu berkeliaran belakangan ini. Sampai aku jadi gila. Aku sudah nggak tahan lagi. Tolong, kau harus membantuku. Akhirnya kutangkap kalian berdua. Sophia, buka pintu. Sayang, aku kira kau bilang kau tidak akan pulang malam ini. Bukan urusanmu, buka pintu ini sekarang juga. Sayang, tunggu, beri aku waktu sebentar. Menunggumu, agar kau bisa membiarkan pria itu. Kabar, aku sudah menjebak kalian berdua di sana. Mari kita lihat dia mencoba lari sekarang. Jangan kira hanya karena kau tidak mau membuka pintu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sayang, kumohon, aku memohon padamu. Tolong jangan lakukan ini. Buka. Ethan. Ethan, apa yang sedang kau lakukan? Ibu, aku sudah menjebak Sophia dan pria itu di dalam. Minggir dari jalanku, aku akan menghancurkan pintu ini. Ibu, kau harus membantuku. Aku sangat takut, Ibu. Apa yang kau bicarakan? Di kamar Sophia? Bagaimana mungkin ada orang lain? Aku mendengarnya dengan kedua telingaku sendiri. Dia dan pria itu. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnah Sophia. Pukul aku? Makanya aku pukul kamu, orang gila. Cuma gara-gara hal bodoh, kamu jadi paranoid? Menuduh istri sendiri selingkuh. Kamu dengar nggak apa yang kamu omongin? Dia nggak selingkuh, terus kok dia bisa hamil? Ethan, ibu seharusnya nggak pukul kamu. Kamu juga jangan marah. TAPI. Kamu benar-benar sudah menyakiti Sophia. Aku yang menyakitinya? Baiklah, suruh Sophia buka pintu. Kalau aku memang salah, aku akan berlutut dan minta maaf sama dia. Ethan, tolong jangan begini ya. Ethan, kamu nggak boleh masuk. Makin kamu larang aku, makin aku harus lihat isinya. Aku mau lihat pria ini. Lihat siapa si pria misterius ini sebenarnya. Minggir. Sayang, kamu yakin benar-benar mau masuk? Menurutmu? Oak. Sophia, jangan buka pintunya. Ibu, aku rasa Ethan berhak tahu yang sebenarnya. Jangan, dasar anak bodoh. Gimana kamu mau menghadapi orang nanti?
Lihat. Sudah kubilang. Kamar Sophia kosong. Tidak mungkin. Dia pasti menyembunyikannya. Sayang. Bukan seperti itu. Hentikan akting tidak bersalahmu. Hanya karena aku tidak punya bukti, bukan berarti aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ethan. Keterlaluan. Ebio, apa aku benar-benar anak kandungmu? Kok malah membela orang lain? Jangan bahas ini sekarang. Kau sendiri yang bilang. Kalau tidak ada siapa-siapa di kamar Sophia, kau harus minta maaf pada Sophia. Sekarang, minta maaf pada Sophia sekarang. Tidak mungkin. Dia pasti menyembunyikannya. Kamu. Sayang. Jangan. APA. Ketemu pria yang dia sembunyikan. Cekat. Dia kabur. Ethan. Ethan. Bukannya kau bilang kau pergi minum-minum dengan teman? Ayah. Sedang APA kau di luar? Aku cuma pergi ke jamban luar. Benarkah? Lalu kenapa kau gemeteran? Dingin sekali di luar. Aku tak sempat pakai jaket. Pasti dong aku kedinginan. Ayah. Kau jangan. Ethan. Diam. Jangan asal bicara seperti itu. Baik. Jangan sampai aku temukan buktinya. Ayah. Jaketmu di mana? Di dalam. Kamar siapa? Masa iya? Di kamarku. Kamarmu. Sayang. Ayah. Dingin di luar. Jangan sampai masuk angin. Ethan. Sophia wanita yang baik. Apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Lupakan saja. Mulai sekarang, hiduplah bersamanya. Mengerti? Ethan. Ayahmu sedang bicara denganmu. Kau dengar? Mari kita semua istirahat. Malam ini aku tidur di sofa lagi. Sayang. Ada APA. Ada APA. Gak ada apa-apa. Saraf kejepitku kambuh lagi. Tiba-tiba aja sakitnya kambuh. Hetai. Ayo kita pergi. Aku bantu kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Baiklah. Sayang. Ayo kita tidur juga di ranjang. Sophia. Kamu baik-baik saja? Dasar nakal. Sampai Sophia melahirkan. Jangan sentuh dia. Aku nggak mau kamu melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Dan malah melukai bayinya. Dengar nggak? Aku mulai bertanya-tanya, apa aku ini anak kandungmu? Omong apa sih kamu? Kamu bukan anak kandung kami? Kamu dipungut dari jalanan? Ethan. Yang kuinginkan hanya agar keluarga Chen punya penerus. Bertahanlah dulu untuk sekarang. Gimana kalau begini, setelah bayinya lahir, kami yang akan mengasuhnya. Oke. Kamu gila. Sophia, istirahatlah. Maksud kamu? Ethan. Diam saja. Itu bukan hal yang bisa diucapkan sembarangan.
Ayah. Ibu. Sofia. Itu dulu waktu kamu masih kecil? Kepala desa bilang ke kita, Haeng Ayudi, bisa cegah penyakit kewanitaan, dan juga bisa mencegah kehamilan. Aku nggak pernah urusin itu selama ini. Dibiarin aja. Kayaknya aku harus cari itu. Sayang, kamu harus hati-hati sekarang. Aku baik-baik aja, Ayah. Aku bisa turun sendiri. Enggak, jangan. Gimana kalau cucu laki-laki kesayanganku? Kenapa? Gimana nanti? Sayang, kalau menurutku, kamu harus gendong Sophia. Turun dari mobil. Apa nggak pantas? Apa pantas-pantasnya? Sayang, kamu ngapain cuma berdiri? Ya sudah, ayo. Sayang, ini dia. Hati-hati ya. Kamu dan Ethan terlihat sangat dekat, sangat akrab. Sejak dia kembali, kalian berdua minum-minum hampir setiap hari. Lihat kamu, senyum-senyum terus. Masuk lagi dan nonton TV. Eyo. Jangan sombong. Apa yang terjadi, Ethan? Kamu tidak bisa terus begini. Dangar. Kalau ada yang mengganggumu, keluarkan saja. Kita akan cari solusinya bersama. Bung, sesederhana itu. Oke, begini. Ethan. Kami hanya khawatir. Khawatir Sophia mungkin terjatuh. Kamu tahu dia sedang hamil. Jadi kamu tidak peduli bagaimana tampilannya, begitu? Ayolah. Itu keterlaluan. Harry. Kamu harus bantu aku mencari solusinya. Ya, tentang solusi. Main ada. Rencananya apa? Ya, ini seperti. Langsung bilang aja. Jangan nunda-nunda, langsung katakan. Aku dengar dari seseorang, ada sesuatu. Des paternitas DNA. Tapi kalau ayah dan ibumu tahu, bakal sangat canggung. Tidak tunggu. Bagaimana dengan bayi di perut Sophia? Bagaimana cara mengetesnya? Ya, aku ada ide lain. Tapi aku nggak tahu ini benar atau enggak. Aku juga dengar dari orang. Ini. Wanita hamil. Urinia. Juga bisa digunakan untuk menentukan paternitas. Kamu harus coba sendiri. Baiklah kalau begitu. Udah, jangan minum lagi. Ayo, minum lagi. Anak ini cuma datang buat minuman kerasku, ya?
Aku sudah dapat sampel rambut ayahku. Tapi Yuran Sophia, bagaimana aku mendapatkannya? Ethan, aku mau ke kamar mandi. Kamu sedang apa? Pergi saja, nanti aku akan pergi. Ayo kita kembali. Ethan, kamu yakin tidak mau tidur di dalam? Tunggu. Ethan, akhirnya sadar juga? Apa ini? Pisspot. Antikeo? Menurutmu untuk siapa? Di luar sangat dingin. Pakai ini untuk malam ini. Semuanya baik-baik saja? Mengapa dia menyiapkan ini untukku? Ada yang mencurigakan di sini. Kalian sedang apa? Ethan, ini yang kami temukan di saku kamu. Mengapa kamu melakukan tes DNA? Kenapa kamu menggeledah saku saya? Sophia, ini ulahmu? Bukan dia. Siala yang melakukannya. Kamu baru saja memberinya pispot. Aku sudah tahu kamu sedang berbuat jahat. Tapi kamu tidak seharusnya meragukan ayahmu sendiri, Mark. Baiklah, karena kalian sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Anak dalam kandungannya itu. Kalian tidak akan membiarkannya menggugurkannya. Kamu bersikeras membesarkannya sebagai bagian dari keluarga Chen. Aku ingin tahu, kenapa? Ethan, tolong, lupakan saja. Istriku mengandung anak laki-laki lain, dan aku tidak boleh bertanya? Katakan, aku boleh bertanya atau tidak? Ethan, kami tidak membiarkanmu bertanya. Untuk kebaikanmu sendiri. Aku sudah dikhianati dengan begitu terang-terangan, dan kamu bilang itu untuk kebaikanku? Aku akan mengatakannya lagi. Besarkan saja anak ini sebagai bagian dari keluarga Chen. Baiklah, Ethan. Anak itu bukan milikku. Tapi tetap seorang Chen? Lalu anak siapa ini, kalau bukan miliknya? Mark Chen. Kalau kamu laki-laki sejati, Aquila di sini dan sekarang, mungkin aku masih bisa menghormatimu. Kalau tidak, aku akan melakukan tes DNA itu, bagaimanapun caranya. Ya, anak ini adalah milikku. Anak itu milikku. Sayang. Ethan, kamu sedang apa? Apa kamu sudah gila? Dia ayahmu sendiri. Ayahku sendiri? Lihat hal-hal tercela yang dia lakukan. Apakah dia pantas jadi ayahku? Ethan, kalau ada masalah, luapkan padaku. Jangan luapkan pada ayah. Oh, bagus. Sekarang kamu mulai bikin cerita sedih. Ethan, kamu bisa pukul aku, umpat aku akan terima semuanya. Tapi aku cuma punya satu permintaan. Biarkan anak ini lahir dengan selamat. Ok. Aku dibutakan oleh keserakahan. Dan selama 3 tahun terakhir, kamu tidak mengirim sepatah kata pun. Aku pikir sesuatu yang buruk telah terjadi padamu. Ethan, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memukul ayahmu sendiri? Sebagai istrinya, ibuku sendiri, kamu cuma berdiri di sana dan menonton. Mereka melakukan ini. Ibu makam apa kamu ini? Kamu salah tentang ayahmu. Dia melakukan ini demi kamu. Demi aku? Demi aku, katamu. Apa kamu anggap aku bodoh? Ethan, ibu benar. Ayah benar-benar melakukan ini untukmu, makanya dia mengatakannya. Sophia,
Jongan. Biarkan dia bicara. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Aku akan lihat apa yang ingin dia katakan. Anak laki-laki, ibu lihat bagaimana keadaanmu. Sejak pulang, selalu tidak fokus. Jadi, Ethan. Kalau itu bisa membantumu mengeluarkan amarah yang ada di dadamu ini, anggap saja aku yang melakukannya. Ya, Maksudmu pura-pura gimana? Kan memang kamu, ya kan? Iya, aku yang melakukannya. Mulai sekarang, keluargamu dan aku akan berpisah jalan. Kita tidak akan berhubungan lagi. Ethan Chen, kamu berhenti di situ. Menurutmu masih ada alasan apa bagiku untuk tinggal di sini? Sayang. Sophia. Kurasa kita sebaiknya memberitahu Ethan yang sebenarnya. Tidak. Kita tidak bisa mengatakannya. Kita tidak bisa mengatakannya meski mati sekalipun. Siapa ayah dari anak ini? Kami benar-benar tidak bisa memberitahumu. Tapi pasti bukan ayahmu. Kamu bilang bukan, ya sudah bukan? Johan. Jongan. Aku bisa buktikan kalau anak ini bukan anak ayahmu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kalau mulai sekarang, kamu akan hidup dengan tenang. Dan berhenti menanyakan, siapa ayahnya? Ya, Baik. Asal kamu punya buktinya. Oak. Aku akan ambil sekarang juga. Jongan. Itu mungkin? Azoospermia. Kamu menderita azoospermia. Ayahmu dia sudah. Sejak kamu lahir. Dia diagnosis menderita azoospermia. Tidak mungkin. Diagnosis ini dari 20 tahun yang lalu, langsung dari rumah sakit. Diberi cap oleh rumah sakit daerah. Kalau kamu tidak percaya, pergi periksa sendiri di rumah sakit. Misalnya, bahkan jika ayahmu dan Sophia memang punya hubungan, Sophia tetap tidak akan hamil. Jadi bahkan sekarang, pada titik ini, kamu masih menolak untuk memberitahuku siapa ayahnya, begitukah? Ethan, aku mohon, tolong berhenti bertanya. Lebih baik untuk semua jika kamu menghentikannya. Bagaimana kamu tega membiarkanku hidup sebagai pria yang dikhianati untuk sisa hidupku? Ethan, kami tidak memberitahumu, karena waktunya belum tepat. Ketika waktunya tepat, kami akan memberitahumu saat itu. Jadi kamu lebih memilih membiarkannya menanggung beban untuk sesuatu sebesar ini, hanya untuk melindungi pria itu? Sekarang aku bahkan lebih penasaran. Siapa sih pria ini? Sayang, biarkan aku membawamu ke rumah sakit daerah untuk membalut luka itu. Lupakan saja. Di luar gelap gulita. Selain itu, bukankah kita harus besok? Ethan, kamu harus tidur. Ketika waktunya tiba, kami akan memberitahumu. Sophia, kamu juga tidurlah. Leo, makanan sudah siap, ayo makan. Ethan, kamu sudah bangun. Pengan, kita ada tamu. Kamu pasti Ethan. Allô. Aku. Léo. Aku kenal kamu? Ya, sekarang kamu kenal. Léo. Kamu sudah sampai. Aku baru mau pergi menjemputmu. Kupikir kamu tidak akan bisa menemukan tempat ini sendiri. Aku buru-buru dalam perjalanan ke sini, jadi mungkin aku melewatkanmu. Pak Shen. Ayah, siapa orang ini? Dia. Leo. Benar-benar kamu. Sophia, aku datang untuk menemuimu. Aku sangat merindukanmu. Ini. Kalian sudah akrab sekali, ya? Bahkan sudah tidak mau sembunyi-sembunyi lagi?
Ethan, kamu salah paham. Lihat, hubungan mereka itu. Itu kesalahpahaman. Kalau begitu, katakan padaku, apa hubungan mereka? Léo. Léo adalah Sepupu kakak kandung. Sepupu? Kakak kandung? Jadi yang mana, ha? Dia sepupuku. Tapi dia sama berartinya bagiku seperti kakak kandung. Ah ya? Kenapa aku belum pernah bertemu kamu sebelumnya? Sama seperti kamu, aku juga sedang keluar kota. Aku sendiri baru saja kembali. Itu sebabnya kita belum pernah bertemu. Masuk akal. Bagaimana kamu tahu aku sedang keluar kota? Atau jangan-jangan kamu diam-diam datang untuk menemuinya selama aku pergi? Masa sih? Aku yang memberita Julio. Oke, cukup. Berhenti bicara, kalian semua. Dan jangan cuma berdiri di situ. Aku sudah menyiapkan makan malam. Ayo makan. Itu tempat dudukmu? Ethan. Mereka sepupu dan sudah lama tidak bertemu. Apa masalahnya kalau mereka ingin mengobrol? Sophia adalah istriku. Oak. Eo. Marie Kitamakan. Sophia. Kamu sedang hamil sekarang. Sayang, tambah lagi. Terima kasih, Leo. Maksudmu apa? Maksudnya apa? Aku nggak ngerti yang kamu omongin. Sejak kalian berdua ketemu, kalian jadi mesra-mesraan, peluk-pelukan dan lengket terus. Berkayak aku nggak ada di sini gitu? Dasar kamu berani-beraninya, bukan urusan kamu buat gitu. Kamu gila? Sophia itu adik perempuan aku. Aku cuma baik sama dia. Salahnya apa ngasih dia makanan? Apa? Jangan-jangan kamu cemburu. Sama hal kayak gini? Itu kamu bilang cuma baik, gimana sih kamu nggak punya rasa batasan sama sekali? Si pecundang yang nggak bisa bikin istrinya hamil. Nggak berhak ngomongin aku. Olanji lagi. Dibilang atau enggak, faktanya tetap sama. Ethan. Duduk. Ethan, ayo kita bicarakan baik-baik. Jean Gomara. Bukan aku yang nggak bisa punya anak. Sudah, Ethan, cukup. Mereka kinkuma kakak beradik. Salahnya apa kalau dekat dikit? Lihat kamu, udah gede. Masih aja cemburuan. Bukan salahku dia nggak bisa punya anak. Cukup. Ayo makan. Ini. Ini, Leo, ambil. Ini. Dengga. Dia nggak bisa punya anak itu bukan salahku. Kamu ini kenapa sih? Baik. Bukan salah kamu. Kita semua. Gerti. Berdiri, kamu yang bilang ke mereka, kenapa kamu nggak bisa punya anak? Pelan. Lepaskan. Sayang, ayo kita makan saja. Sudah tidak penting lagi. Maksudmu tidak penting? Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Itu penting. Tidak mau memberitahuku? 8 tahun yang lalu, malam itu, kamu bilang takut sakit, kamu belum siap, jadi aku memberimu semua waktu yang ada. Benar kan? Jadi maksudmu, kamu sudah mempersiapkan selama 8 tahun? Siapa yang akan percaya kalau kita cerita? Benar kan? Tapi itu bukan yang kamu katakan 8 tahun lalu. Cukup, sayang. Hentikan. Ayo makan. Sophia. Kamu benar-benar sayang, aku di sini sekarang. Dan kau tidak akan menyentuhnya. Sentuh dia, dan kau akan menyesal. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang mendisiplinkan istriku sendiri, bukan urusanmu. Kalau begitu coba. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencobanya sekarang juga, kamu. Aku sudah muak denganmu. Apa yang terjadi? Ethan, Leo adalah tamu. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini. Bicaralah baik-baik. Jangan gegabah. Dia seperti ini, dan kamu masih membelanya? Apa aku anak kandungmu? Atau jangan-jangan kamu hanya melindunginya, ayah dari anak yang dikandungnya? Ethan, maksudmu apa? Kau pikir aku buta? Sejak dia masuk, kalian sudah terlalu dekat. Kau pikir aku bodoh? Aku bisa melihat niatmu. Aku.
Kamu. Aku apa? Dan baju ini, sudah lama kamu simpan. Untuk siapa kamu pakai hari ini? Kamu memakainya khusus untuk dia, kan? Benar, kau benar. Aku memang memakainya untuk dia. Terus kenapa? Léo, Kamu juga sebaiknya diam. Dan satu hal lagi. Apa yang kamu katakan malam itu 8 tahun lalu, jangan kira aku akan lupa hanya karena kamu menyangkalnya. Kamu bilang kamu takut sakit, aku mulai berpikir, kamu menyimpan diri untuk dia. Aku. Itu karena aku tidak punya pilihan lain. Biar aku jelaskan ya. Tidak punya pilihan? Itu bukan alasan untuk selingkuh. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar tidak selingkuh. Lalu bagaimana dengan bayi di perutmu? Beranikah kamu menyuruhnya menjalani tes paternitas DNA? Cucup. Ini. Berakhir di sini. Ethan, berhenti membuat keributan. Bagaimana aku membuat keributan? Leo adalah kakak Sophia. Wajar saja seorang kakak melindungi adiknya. Ethan, bukankah kau terlalu sensitif? Aku yang sensitif. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, bayi di perutmu ini, siapa ayahnya? Jangan desak aku. Bagaimanapun juga, aku tidak akan memberitahumu. TAPI. Aku pasti akan memberikan apa yang kau mau. Leo Shaw ya? Ini belum selesai. Ethan, Abecandia. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh anak nakal itu. Pac Shen. Aku sungguh. Maintama. Aku hanya mengatakan hal-hal itu. Un tuc melindungi Sophia. NAK. Ini semua salah kami. Bukan salahmu. Hanya saja Ethan terlalu gegabah. Aku sangat khawatir. Dia mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya pada Sophia. Benar, Pak Chen. Saat ini, yang paling penting, adalah melindungi bayi dalam kandungan Sophia. dan menjaganya tetap aman. Tepat sekali. Kita tidak boleh membiarkan anak nakal itu Menyakiti bayinya. Kalau menurutku, biarkan Leo tidur di kamar Sophia. Tidak. Itu tidak bisa. Itu. Tidak pantas. Apa yang tidak pantas dari hubunganmu dengan Sophia? Léo. Malam ini, kamu tidur seranjang dengan Sophia. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh anak nakal itu padamu. Baiklah. Sudah diputuskan. Ada apa? Ethan. Kenapa kamu panik banget, sampai manggil aku kayak gini? Ya, Kuma. Orang itu muncul di tempatku, dan mulai bikin keributan. Apa? Orang tuamu sendiri tega melakukan ini padamu? Makanya kadang aku mikir, jangan-jangan mereka bukan orang tua kandungku. Masa sih? Mark dan Joan. Kayaknya bukan tipe orang yang bakal sengawur itu. Harris, kenapa mereka bisa berkomplot sama orang luar, buat nindas anak sendiri? Kalau gitu cuma ada satu penjelasan. Si Léo itu. Emang bapaknya si bayi. Orang tuamu udah ngidam cucu banget, sampai mereka maksa kamu jadi kambing hitam. Jadi iya, kadang aku ragu, apa aku ini anak kandung mereka beneran? Udah. Jangan membiarkan imajinasimu meliar. Malam ini nginep di tempatku, tapi jangan khawatir. Soal ini, sebagai temanmu, aku nggak bakal biarin kamu dikerjain kayak gini, bilang aja. Mau aku ngapain? Orang ini, berani-beraninya dia datang ke rumahku, dan pamer di depan mukaku, nggak mungkin aku biarin ini. Ethan, aku udah manggil semua teman yang tumbuh bareng di desa. Dan mereka semua ada di sini buat kamu. Dengar ya guys, aku sudah bingung banget. Aku ngandelin kalian. Ethan, jangan khawatir. Kalau ada yang berani ganggu kamu di desa Chenworth, kami nggak bakal diam. Kami bakal kasih pelajaran kebajingan itu, yang nggak akan dia lupa hari ini. Ethan di mana? Kamu masih di sini. Ada masalah di rumahmu. Kamu nggak tahu. Ada APA? Pria yang selingkuh dengan istrimu datang ke rumahmu, Tadi malam. Mereka berdua. bahkan tidur di ranjang yang sama. Jangan ngomong sembarangan. Mengapa aku harus bohong padamu? Tadi malam, aku memanjat dan mengintip dari atas tembok dan melihat semuanya. Kamu tidak bohong? Aku tidak bohong. Kalau aku bohong, semoga aku tidak pernah dapat istri.
Ini keterlaluan. Ethan, aku tidak tahan lagi. Ayo kita hajar dia. Ya, Akan kuhantam sampai giginya copot. Ayo, pulang denganku. Aïe Greco. Apa itu Ethan yang pulang? Hari ini kami. Tidak. Harry. Kalian mau apa? Ibuchen. Masalah itu, Ethan sudah cerita semuanya pada kami. Kalian keterlaluan. Betul. Auront tué Makam à Payang. Menaruh pria lain. Diranjang menantu perempuannya sendiri. Kalian minta tolong padaku, dan aku mau membantu. Kita kan tetangga, tapi kalian. Diam. Pria itu sedang tidur di dalam rumah. Ethan. Kamu mau apa? Tidak banyak. Aku cuma mau melumpuhkannya. Tadakeda, APA. Kita akan menghajarnya. Hey Ethan, ada apa? Kita kan seperti saudara. Kita nggak bisa cuma diam. Bagaimanapun juga, kita harus kasih dia pukulan yang nggak akan dia lupa. Kalau nggak, orang-orang bakal ngira orang desa Chenwar cuma orang-orang lemah. Kamu benar. Kalau kita nggak bikin dia merangkak keluar dari sini hari ini, gue makan topi gue. Kalian salah paham semua. Orang yang di dalam. Itu kakaknya Sophia. Acudangar dia Sepupunya. Sepupu nikah sama sepupu, itu pernah terjadi di desa Chenwar sebelumnya. Dia bukan sepupunya. Dia kakak kandungnya. Kamu pikir gue gampang dibohongi? Ibu nggak bohong sama kamu. Kemarin kamu bilang dia sepupunya. Hami, kami cuma nggak nyangka. Kamu bakal percaya. Ibuchen. Tapi Sophia itu orang Sao. Kalau aku ingat benar, orang itu bukan Sao, kan? Gimana mungkin mereka saudara kandung? Ayo pergi. Nih baru seru. Sayang, keluar sekarang. Ada masalah. Kamu orangnya, ya? Hajar dia sampai babak belur. Gebuk dia sampai babak belur. Harry, kamu sedang apa sih? Pakchen. Camille t'a eu ce galania. Kalau kamu tidak mau menyelesaikan ini, maka kami, sebagai saudaranya, yang akan menyelesaikannya. Benar, sejak kapan selingkuh? Jadi seenaknya, apa kamu benar-benar pikir desa Chenwar sudah tidak punya laki-laki sejati lagi di kota ini? Harry, ini salah paham. Leo adalah tamu di rumah kami. Tamu? Kami melihatnya sendiri. Apalagi yang perlu dijelaskan? Tidak. Pak Cheng, tamu macam apa yang tidur di ranjang yang sama? Sebagai menantu perempuan tuan rumahnya, bukan seperti yang kalian pikir. Ini benar-benar salah paham. Salah paham? Pakchen. Calo Bejitu. Katakan pada Camille. Apakah mereka tidur di kamar yang sama atau tidak? Mereka memang tidur di kamar yang sama. Tapi Leo tidur di lantai. Lihat sendiri. Tempat tidurnya masih ada di sana. Itu tidak membuktikan. Calo Mereka Tidak Bersala. Tepat sekali. Kalau kamu tidak, Membri Camille Pangelazan Ariini. ini belum selesai. Kamu mau penjelasan? Aku akan buktikan Mereka Tidak Bersala di sini. Sekarang juga. Ya. Sayang. Jangan ikut campur. Aku yang akan urus ini. Paksho. Akhirnya, kamu datang. Ya. Apa yang ayah lakukan di sini? Baru saja selesai telepon. Dan Dangar Camus ada Mazala di sini. Jadi ayah langsung datang. Tentang ini, Maf suda menuzakan ayah datang Jojo ke sini. Jelaskan pada semua orang. dasar anak nakal. Baru 5 menit pulang sudah bikin onar. Apa aku nggak boleh kangen sama adikku? Aku cuma mau ketemu dia. Pakchen. Kalau gitu, kamu yang jelaskan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Jadi, kita berantem atau gimana? Jangan bikin aku nunggu lama-lama. Diam. Nggak ada yang nanya. Ethan, ini salahku. Waktu kamu dan Sophia menikah, ada sesuatu yang kututupi darimu. Sebenarnya, Sophia. Punya kakak laki-laki. Ini dia sayangnya. Leo, lihat, kalau kamu nggak percaya. Aku bawa kartu keluarga di sini. Namanya tercantum di sini. Waktu kita menikah, kenapa kamu nggak bilang apa-apa? Semua salahku. Masalahnya, aku gagal mendidiknya dengan baik. Waktu kamu dan Sophia menikah, Dia sedang dalam masalah. Di penjara. aku takut kamu akan membatalkan pernikahan itu. Jadi aku cuma diam saja. Aku nggak ngapa-ngapain. Diam. Nanti sampai rumah baru kamu tahu rasanya. Tunggu dulu. Pak Chen. Kamu ini keluarga Sao. Sophia juga keluarga Sao. Terus kenapa kakak kandungnya? Nama belakangnya Li? Kuma. Calo Mereka me mon sodara kandung.
Kenapa nama belakangnya beda? Jangan-jangan, dia anak haram. Yang bapak punya dengan orang lain? Aku tahu soal itu. Cuma ada sedikit anak haram di desa kita. Misalnya, Bodo. diam mulutmu. Léo. Dia bukan anak haramku. Dia adalah anakku. Anak kandungku yang sah. Soal kenapa? Nama belakangnya Li, bukan Sao. Itu karena aku menikah masuk ke keluarga istri. Dulu, aku ada perjanjian dengan ibunya. Kalau punya anak laki-laki, Diakan pakai nama belakang ibunya. Kalau perempuan, pakai nama belakangku. makanya juga, kedua saudara kandung ini, nama belakangnya beda. Jadi, alasan aku sekamar dengan Sophia adalah untuk menghentikanmu, melakukan hal yang tidak pantas padanya. Semua yang kulakukan. Adalah un tuc melin d'un jiadik perempuan pu. Oh, begitu rupanya. Dengar, Bapak, apa Bapak masih punya kenalan yang menikah masuk ke keluarga istri? Bisa kenalin nggak? Aku nggak pilih-pilih. Cewek yang tahu caranya berteduh saat hujan aja cukup. Nah, kalau kalian berdua saudara kandung, terus soal kejadian semalam, kenapa nggak dijelasin? Ethan, kami mau jelasin dengan jelas ke kamu. Tapi lihat kamu penuh curiga. Kami takut malah bikin runyam. Benar. Lihat, sekarang semuanya sudah jelas. Aku ada kerjaan di rumah. Aku pulang dulu untuk mengerjakannya. Camus, Eyo, kamu ikut aku pulang. Tunggu, Aya. karena ayah sudah di sini. Kenapa kita tidak bicarakan semuanya sampai tuntas? Masih ada apa lagi? Sophia. Kamu tahu dia hamil? Dia hamil. Aku akan jadi kakek. Kabar yang luar biasa. Anak itu bukan anakku. Ethan, apa yang kau bicarakan ini? Iya, omong kosong apa ini? Bayinya bukan milikmu. Lalu milik siapa? Hah? Aku pergi selama 3 tahun. Aku pulang dan dia hamil. Cukup. Ethan, diam saja. Karena hari ini, semua ada di sini. Mari kita bicarakan semuanya secara terbuka dan perjelas semuanya. Bagaimana menurutmu? Ayah. Aya. Cucup. Sud à la rue. Pak Shaw. Saya tidak akan menahan Anda lebih lama. Anda sebaiknya pulang dan kembali bekerja. Nanti, saya akan menyuruhkan menyonda. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Ayo lihat siapa yang berani pergi hari ini. Ethan, apakah kau harus menguburku? Baru puas? Aku hanya ingin jawaban. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Apa yang kau lakukan? Aya. Ethan, berhenti mendesak kami. Atto. Aku akan mengakhirinya di sini juga. Pak Shaw. Kita bicarakan ini baik-baik. Tenang dulu, ya? Ayah, tidak perlu semua ini terjadi. Ethan, tolong, aku mohon padamu. Jangan desak dia, oke? Kami membesarkanmu dengan tangan kami sendiri. Apa maksudmu? Bahwa kami akan berbuat sesuatu untuk menyakitimu? Aku hanya perlu tahu satu jawaban sederhana. Itu saja. Anak. Mange ta 8 kebnaran. Tidak akan memberimu manfaat sedikit pun. Begitu juga dengan Sophia, ibumu dan aku. Aya mertuamu. Bahkan kamu. Tidak ada dari kita yang akan untung. Tidak sedikit pain. Ethan, jangan desak ayahmu. Hari ini, di depan semua orang ini, aku akan menelan harga diriku. Antara Sophia melahirkan bayi ini. Atto. Kau akan dikenal sebagai pria yang menggiring 3 ayah ke liang kubur. Terserah kau. Ethan, coba pahami dari mana kami berasal. Oak? Baik. Baik, aku berhenti. Tapi aku punya satu permintaan. Lanjutkan. Aku mau bercerai. Ethan, kau. Kau tidak mau dikhianati. Aku mengerti. Baiklah, Aku c'est tu joues un tuc Sophia. Tapi dangan satusiara. Sampai Sophia melahirkan. Dia tidak boleh meninggalkan keluarga Chen. Kenapa? Karena anak ini membawa darah keluarga Chen. Jadi demi anak ini, kau rela mengorbankan aku? tidak Ethan, bukan begitu. Kau dan anak ini. Kalian berdua sangat berarti bagi kami. Ethan,
Ramalan akurat. Perhitungan ilahi. Salah, gratis. Hey, Peramal. Kamarala. Salah, gratis. Soba. Mau diramal? Apapun yang ingin kau ketahui. Tentu saja. Salah, gratis. Apa yang ingin kau ketahui? Begini ceritanya. Aku mengerti. Jadis Coingin t'a eu. Siapa yang menghamili istrimu? Benar begitu? Kalau benar, kau dapat bayaran besar. Kalau salah, kau akan menyesal pernah bertemu denganku. Aku Jean-J. Kalau aku salah, aku tidak akan ambil sepeser pun. Tidak sepeser pun. Ayo kita mulai. Berikan tanganmu. Untuk APA? Sekarang aku melihat semuanya. Saya pa? Dangar. Bro. Biar aku kasih saran. Dengarkan keluargamu. Dalam hal ini, lebih baik kamu tutup mata. Dan biarkan saja. Kenapa? Nah, kan kamu nanya. Aku meramalkan krisis dalam pernikahanmu. Istri kamu akan selingkuh. Kalau kamu selidiki lebih dalam, kalian akan berpisah. Jadi, aku kasih tahu, kamu harus ingat. Seni kesabaran. Maksudnya APA? Maksudnya. Ini adalah krisis dalam pernikahanmu. Seperti kata pepatah. Kalau mau hidup tenang, seorang pria kadang. Moment ditagirkan un tuk dikianati. Feng Shui. Saya pa? Katakan. Dangar. Bro. Kalau aku kasih tahu, itu namanya mengungkap rahasia takdir. Mengungkap rahasia takdir akan mendatangkan hukuman dari langit. Dangar. Kalau kamu tidak kasih tahu sekarang, aku yang akan beri kamu hukuman dari langit sekarang juga. Jengga. Baiklah. Aku kasih tahu. Ayam, bebek, angsa, anjing, dan babi. Pria itu sekarang ada di kamar istrimu. Maksudnya ayam, bebek, angsa, dan anjing apa? Ayam, bebek, angsa. Itu unggas. Kan? Enggak, itu. Unggas. Unggas, pulang ke rumah, dan kamu bisa menangkapnya. Benarkah? Benar. Kalau ramalanku salah, mulai hari ini aku jadi impoten. Oke? Ikut aku. Kenapa? Ya tentu kita periksa bersama. Bukannya kamu bilang, gratis kalau salah? Kalau benar, aku bayar. Eyo. Pelan-plan. Cucu laki-laki keluarga Chen. Sebentar lagi lahir. Ibu. Ibu, soal Ethan. Jangan sebut namanya di depanku. Kamu lagi ngapain di sini? Kamu kesini buat APA? Di kamar ini nggak ada orang lain kan? Ethan. Maksud kamu apa? Berhenti. APA. Bukannya kamu bilang kemarin, kalau kamu mau cerai sama Sophia? Ini akta cerai kamu. Ambil. Cepat banget? Sekarang kamu udah cerai sama Sophia. Bayi yang dia kandung, nggak ada hubungannya sama kamu. Ada beberapa hal yang nggak perlu kamu khawatirin. Baiklah. Ibu. Memperlakukan Ethan seperti ini, bukannya terlalu kejam? Siapa yang peduli sama dia? Dasar sayang. Kamu berani bohong sama aku? J'ai la scan. Apa yang aku bohongin?
Bukannya kamu baru bilang ke aku, orang itu ada di kamarku. Dan kamu nggak bohong? Aku baru aja masuk dan lihat. Orang di dalam itu ibuku. Kamu pembohong. Jadi, apa yang aku bilang yang salah? Maksudmu apa? Maksudku, ada laki-laki di kamar istrimu. Camus. Lihat dia, kan? Lagi lihat apa? Itu ibuku. Masa sih dia? Nak, jangan berlebihan. Jangan banyak bicara. Kalau kau berlebihan, semuanya bisa hancur. Kamu tahu dari mana? Orang yang selingkuh denganmu harus laki-laki? Apa kamu sudah gila? Bisa bicara bahasa Inggris? Ini dunia yang sudah terbalik. Dunia ini luas. Apa saja bisa terjadi. Bébérapa Kebnaran. Seringkali Sangha. tidak masuk akal. Maksudmu ibuku? Sudah cukup kataku. Aku kasih waktu untuk menyelidikinya. Setelah kau percaya padaku, aku akan datang ambil bayaranku. Tidak usah buru-buru. Ramalan yang akurat. Perhitungan yang ilahi. Kalau ramalanku salah, Kotidak Bayard. Ibuku yang membuat istriku hamil. Bagaimana mungkin? Ya ampun. maksudmu ibumu yang membuat istrimu hamil? Maksudmu itu benar? Siapa yang bilang? Seorang peramal yang bilang, begitu katanya. APA. Tidak demam. Masa kamu percaya sama peramal penipu? Kuma, yang dia bilang agak masuk akal. Yang benar? Dizaman Sekaran. Dan kamu masih percaya omong kosong itu? Sekarang kita harus percaya sains. Seorang perempuan, sama sekali tidak mungkin, membuat perempuan lain hamil. Kalau tidak percaya, aku cari tahu dan tunjukkan padamu. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa membuat perempuan lain hamil? Kalau begitu, aku juga bisa bilang laki-laki bisa bikin laki-laki hamil. Ada APA? Dalam kehidupan nyata, Jangan misterius begitu. orang yang punya ciri seksual pria dan wanita, secara bersamaan. Kamu mungkin benar-benar ketemu peramal sejati. Maksud kamu apa? Secara medis, bisa dibagi jadi 3 jenis. Pertama, kondisi interseks sejati, dengan kromosom kayak XXY atau chimera. Kedua, kondisi pseudo-interseks wanita, di mana kromosomnya Ibuku, dia. Dia nggak mungkin. Jean-Gant. Ethan. Berhenti membiarkan imajinasimu meliar. Video ini cuma ngomong sembarangan. Ibu Chen pasti normal. Tidak. Aku harus cari tahu sampai tuntas. Ethan, tenang dulu. Ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon. Benar atau tidak? Gimana Ibu Chen bisa tampil di depan umum lagi? Harry, kamu harus jaga rahasia ini. Aku akan selidiki diam-diam. Jangan berani-beraninya bocorin ini. Ethan. Dangerin Accu. Camus. Jadi kamu beneran cerai? Iya, kami cerai. Terus aku makin punya alasan buat ngasih kamu peringatan. Kamu udah dapat surat cerainya. Kuma. Gak perlu cari tahu lebih dalam. Jadi kamu benar-benar melakukannya. Ya, sudah berakhir. Justru itu yang membuatku lebih penting untuk memberitahumu. Kamu sudah dapat akta cerainya. Dengar, kamu cuma harus berhenti menyelidiki ini. Aku nggak bisa terima begitu saja. Aku harus cari tahu sampai tuntas. Ethan, surat cerainya sudah di tanganmu. Sudah jelas dia nggak mau kamu ikut campur lagi. Ngapain repot-repot? Aku cuma nggak bisa terima. Tungudulu. Ethan. Ada yang aneh dengan akta cerai ini. Apa masalahnya? Tahun baru-baru lewat. Seharusnya tahun 26. Tapi tanggal di akta ini. Adalah 23. Jangan-jangan kalian berdua cerai 3 tahun lalu. Dan dapat akta sejak dulu? Masa sih, aku cerai 3 tahun lalu, dan nggak tahu apa-apa? Lihat, kamu baru bicara soal cerai kemarin. Dan hari ini sudah dapat akta. Kapan kamu sempat ke kantor catatan sipil? Kantor catatan sipil apa? Aku nggak pernah ke kantor catatan sipil manapun. Ini gila. Kamu nggak pernah ke kantor catatan sipil. Tapi dapat surat cerai, dan tanggalnya juga salah. Acta ini pasti palsu.
Maksudmu, mereka kasih aku dokumen palsu? Nggak bisa dipastikan. Tapi ngapain mereka kasih aku, yang palsu? Betul. Kenapa? Aku tahu. Mereka nggak pernah mau perceraian ini terjadi. Mereka masih butuh aku dan Sophia, secara hukum masih menikah. Mungkin anak itu benar-benar. Ethan, berhenti membiarkan imajinasimu meliar. Pasti itu, mereka butuh aku di atas kertas, untuk akta kelahiran anak itu. Ethan, Dangar. Belum ada yang pasti. Lihat, polisi aja butuh bukti untuk menangkap. Kan, kamu nggak bisa menuduh orang tanpa bukti. Aku akan cari bukti itu. Ramalan yang tepat, perhitungan ilahi, gratis kalau salah. Nak. Mau ramalan nasib? Siapa lagi yang percaya hal beginian? Siapa yang masih mau tertipu sama penipu tua sepertimu? Sekarang mungkin kamu nggak percaya. Tapi besok, kamu akan menghadapi malapetaka. Kamu lagi? Kok tahu kalau aku? Perhitungan ilahi, tentu saja. Aku datang untuk berterima kasih. Sudah, Jalon Kitabellum, c'est à Rusnia Bersilangan. uang ini, aku nggak bisa terima ini. Nggak boleh. Masa nggak mau terima? Ini kan hasil jerih payahmu. Sepertinya, kamu sudah menemukan sesuatu. Ayah. Tapi aku belum punya bukti sekarang. Kamu harus bantu aku. Jangan pergi. Anak muda, Dangar quand Naziatku. Dangar. berhenti selidiki ini dan jangan ikut campur. Biarkan saja begitu. Kukup. Tidak. Aku harus tahu sampai tuntas. Kamu sudah tahu siapa pelakunya, kan? Aku butuh bukti. Kamu harus bantu aku. Guru, kamu harus bantu aku cari buktinya. Ini, kamu. Anak muda, sejak kamu pergi waktu itu, aku meramal nasibmu lagi. Anak muda. Sebenarnya, tentang hal ini, setelah kamu pergi waktu itu, aku membaca nasibmu sekali lagi. Kalau kamu bersikeras mengambil langkah ini, Camus akan tak termafkan. pernikahanmu tidak hanya akan hancur, tapi hubunganmu dengan orang tuamu pun akan rusak. Setelah yang mereka lakukan, apa mereka masih peduli kalau aku anak laki-laki mereka? Jadi, kamu sudah memikirkannya matang-matang? Sudah. Baiklah, karena kamu begitu nekat, aku akan menantang murka langit untuk membantumu terakhir kalinya. Tapi uang ini tidak bisa aku terima. Maksudmu apa? Aku tidak mau terlibat dalam karma ini. Biarlah ini terakhir kalinya aku menolongmu, berhasil atau tidaknya ini. Jangan pernah lagi kamu mencariku, dan aku juga tidak akan menemuimu lagi. Oak. Ini. Dit la scie. La scie apa? Tersembunyi di dasar. Saat film diputar. Mengerti? Di laci, tersembunyi di dasar, di pintu masuk desa. Saat film diputar, pada saat-saat itu, buka matamu lebar-lebar. Percayalah padaku. Kamu akan menemukan sesuatu. Delacy. Apa maksudnya tersembunyi di dasar? Rahasia langit. Tidak boleh dibokorkan. Rahasia langit, kembalikan itu padaku. Di laci, tersembunyi di dasar. Di pintu masuk desa, saat film diputar. Apa maksudnya? Sophia. Sophia, kamu ada di rumah? Lacey, ITU. Apa yang mungkin ada di dalam laci? Dit la scie. Tersembunyi di dasar, di pintu masuk desa. Saat film diputar, pada saat-saat itu, buka matamu lebar-lebar. Percayalah padaku. Kamu akan menemukan sesuatu.
Buku harian. Siapa lagi selain murid yang punya buku harian? Saat aku lihat hasilnya, aku tidak percaya. Ethan adalah suamiku. Kami sudah menikah bertahun-tahun, tapi kami tidak bisa punya anak. Orang tuanya sangat ingin punya cucu. Harus bagaimana lagi? Bagaimana dengan masa depan Ethan? Kenapa dia tidak bisa punya anak denganku? Jangan-jangan Sophia yang punya masalah kesuburan? Tunggu, itu tidak mungkin. Dia sudah hamil. Kalau begitu, jangan-jangan aku? Tidak, itu juga tidak masuk akal. Kami bahkan belum pernah berhubungan intim. Bagaimana dia bisa menyimpulkan kalau aku yang bermasalah? Kenapa dia tidak bisa punya anak denganku? Aku benar-benar bingung. Aku tidak punya pilihan selain menyimpan rahasia ini. Di dalam laci ini, aku hanya berharap rahasia ini tidak pernah terbongkar. Tapi rahasia seperti ini, bagaimana mungkin bisa tetap tersembunyi? Apa yang harus kulakukan? Laci itu lagi. Laci ini lagi. Apa sih isi laci ini? Dengan semua yang kita beli, ini harusnya cukup sampai Museum Semi. Itu jauh dari cukup. Menantu pérempuan kita. Sedang hamil cucu laki-laki kita, menurutku. Kita à rue Mazakan Sofia. Supayam tu as setia Paris. Kamu pria kasar. Kamu tahu apa? Dengarkan aku, sayang. Dalam 3 bulan terakhir sebelum melahirkan, makanannya nggak boleh terlalu kaya. Kalau nggak, bisa mempersulit persalinan. Apa itu sekarang? Apa salahnya aku? Berbuat baik pada cucu laki-lakiku? Kamu. Sekarang kamu akan jadi kakek. Kamu nggak bisa berhenti pamer. Ay Greco. Masuk ke dalam. Pelan-pelan saja. Di keluarga ini, apa aku menjadi penggalang? Ethan, kamu pulang. Kamu ngapain di sini? Begitukah caramu menyambutku? Nggak disambut? Ya, nggak juga sih. Intinya, selama aku dan ayahmu masih ada, kamu bisa lupakan mengusir Sophia. Dan jangan berani-berani sentuh bayi di perutnya itu. Cuma karena dia hamil, begitu? Betul? Sepertinya peramal itu benar-benar tepat. Peramal? Apa kata peramalnya? Kalau aku nggak salah, bayi di perutnya itu adalah milikmu, kan? Kamu bicara tentang siapa? Ini punyamu. Apa aku bilang sesuatu yang salah? Kamu gila. Kamu benar-benar sudah tidak waras. Masa bodoh bagaimana aku bisa bikin Sophia hamil? Ethan, apa kamu terlalu stres? Ethan, silakan hina aku. Tapi jangan bicara tentang ibu seperti itu. Baik, kalau gitu jawab pertanyaanku ini. Kalau bayi di perutmu bukan anakku, dan bukan anak ayah. Tapi kamu masih bersikeras untuk membesarkannya sebagai cucumu sendiri. Lalu ini anak siapa lagi? Aku tanya langsung saja, siapa bapaknya? Diam. Kamu tidak seharusnya bicara seperti itu. Aku akan tanya sekali lagi, siapa sih bapaknya? Anggap saja itu anak ayah. Aku cuma ingin tahu yang sebenarnya. Sesulit itu? Atau jangan-jangan, kalian semua cuma berusaha untuk menutupi wanita ini? Ethan, kamu terlalu banyak mikir. Mereka berdua kan perempuan. Itu tidak mungkin. Aku cari tahu di internet. 2 perempuan bisa membuatnya terjadi. Kamu gila. Kamu benar-benar sudah tidak waras. Jadi diam saja? Terlalu takut untuk mengakuinya? Aku tidak pernah melakukannya. Bagaimana aku mengaku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan? Kalau gitu buktikan kalau kamu tidak melakukannya. Apa, kamu mau aku turunkan celanaku, supaya kamu bisa periksa? Camel. Baik. Pergi ke kamar Sophia, dan buka lemari terkunci itu. Biar aku lihat isinya. Kamu lihat apa? Kamu yang bilang. Ethan, kamu terlalu gugup. Le mari Sofia. Nggak ada apa-apa di dalamnya. Nggak ada apa-apa, kenapa nggak mau tunjukkan? Dangar. Aku tanya sekali lagi, mau tunjukkan atau enggak? Nggak ada apa-apa di sana. Serius. Nggak ada yang bisa dilihat. Baiklah. Jadi begitu ya? Kalau gitu, aku yang cek sendiri.
Anak laki-laki, Ethan, dengarkan aku, nak. Jangan bikin keributan. Oak? Kamu ngapain sih siang-siang begini? Tenang dulu. Ya, ayo kita rayakan tahun baru dengan tenang sebagai keluarga. Ok. Minger, Ethan, Ethan. Kalau kamu mau pakai barang itu, harus lewat aku dulu. kira-kira aku nggak berani? Ethan. Sofia, kesini. Kessini. Dia sudah hilang aku. Dia benar-benar gila. Apa maksudnya ini? Aku bukan anak kandungmu. Nak. Dengarkan saja ayah. Kembalikan saja. Kita tetap ayah dan anak. Mengerti? Pantas saja. Pantas saja. Kamu cuma peduli sama bayi di perutnya, dan enggak peduli sama perasaanku. Kamu bahkan membiarkannya tidur dengan lelaki lain, tepat di depanku. Jadi aku bukan anak kandungmu. Bukan seperti yang kamu pikir. Dan lagi, bukannya sudah kami jelaskan? Leo, itu kakak kandungku. Jadi, perasaanku nggak penting? Jadi yang selama ini kamu bela, bukan orang luar. Akulah, orang luar yang konyol, benar kan? Ethan, itu tidak benar. Kamu akan selalu jadi anak kami. Ngapain bilang itu sekarang? Buktinya ada di sini. Nak. Mengingat keadaannya. Aku harus memberitahumu yang sebenarnya. Sayang, jangan bilang itu. Jangan berani-beraninya. Kalau kita nggak bilang. Lia jadi apa anak kita? Kalau kita terus menyembunyikan ini, kita akan membuatnya benar-benar terpuruk. Baiklah kalau begitu. Kamu lihat dulu tes DNA ini. Ngapain dilihat? Ini cuma membuktikan dia dan aku tidak ada hubungan darah. Mark. Leo. Probabilitas kekerabatan 99,9%. APA. Kenapa Leo? Kenapa dia? Tepat sekali. Leo adalah anak laki-laki saya. Leo adalah anak laki-lakimu? Bagaimana dengan Sophia? Bagaimana dengan aku? Lalu, siapa aku? Ethan, awalnya kami tidak ingin memberitahumu. Karena kami takut. Kau tidak bisa menerima kenyataan. Tapi sekarang, kami tidak bisa menyembunyikannya lagi. Katakan padaku. Katakan padaku, apakah aku benar-benar anak kandungmu? Paksho, Kodatan. Ya. Comme Mangil Kami que Sini. Kenapa? Aku tahu. Kami tidak bisa menyembunyikan ini dari Ethan. Berhenti mengulur-ulur waktu, katakan saja. Anak laki-laki. Aku tahu kau cemas. Anak laki-laki, tapi tahan dulu. Lihat. Kita harus kembali ke 10 tahun yang lalu. Kamu ingat nggak? Berapa lama kamu kenal Sophia sebelum kalian nikah? 1 bulan 1 hari. Sebnarnya, Sofia. Nggak pernah mau nikah sama kamu. Tapi sebagai ayahnya, aku, dan orang tuamu, yang memaksa pernikahan ini terjadi. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku kira kita udah menghindari kesalahan besar. Ternyata kita hampir terjerumus ke masalah lain. Ya, aku akui. Waktu aku sama dia, aku tahu di hatinya ada orang lain. Jadi aku nggak maksa dia untuk menggenapi pernikahan. Aku yakin, aku bisa nunggu dia berubah pikiran. TAPI, aku nggak pernah nyangka, akhirnya akan seperti ini. Nak. Kamu itu pria baik. Syukurlah. Camus dan Sofia tetap tidak bersalah. Kalau enggak, Keluarga kita. nggak akan bisa angkat muka lagi. Maafkan aku. Selama ini,
Aku bohong sama kamu. Terrace, kamu tahu Leo, bukan anak kandungmu. Itu urusannya sama aku apa? Biar aku cerita dari 10 tahun lalu. Kenapa anak ini masih bangun sampai larut malam? Ini cuma... Sophia. Ko. Apayong Kolakukan? Aya, Aku. Kami benar-benar saling mencintai. Kau lebih buruk dari binatang. Dia adalah adik perempuan kandungmu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku. Aya. Kami benar-benar saling mencintai. Itu benar. Ko. Apa kau ingin membuatku gila? Kalian berdua. Aya. Kau yang membuatku gila. Aya. Menarik sekali. Jadi kau menjaga kesucian selama ini. Untuk kakak kandungmu, kaulah yang benar-benar bejat dan tercela. Ethan. Apa kau sudah lupa tentang tes paternitas DNA itu? Dia. Leo bukan kakakmu. Tapi itu cerita untuk lain waktu. Saat itu, ketika aku mengetahui tentang mereka berdua, dan apa yang telah terjadi, aku mencoba segala cara untuk memisahkan mereka. Kemudian, ketika semua cara gagal, aku membuat sebuah rencana. Aku membuat si bajingan Leo itu dikurung selama beberapa tahun. Apakah itu benar-benar sepadan untuk mengirimku ke penjara karena ini? Ya. Apa itu sepadan? Semua untuk prasangka kuno itu? Egois. Siapa yang kau bilang egois? Aku yang egois? Aku kan yang sudah jadi menantu di keluargamu. Orang-orang selalu membicarakan, aku di belakangku, dan sekarang kalian berdua, kalian malah melakukan ini. Bagaimana aku bisa hidup dengan ini? Aku dipermalukan oleh seluruh kota. Tunggu. Kenapa aku yang jadi kambing hitam? Tepat sekali. Syukurlah yang kena kamu. Kamu kan tidak pernah menyentuh Sophia. Jangan bicara berbelit-belit. Aku cuma punya satu pertanyaan. Anak ini punya siapa sebenarnya? Aku. Punyaku. Sudah kuduga kamu. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, namaku bukan Chen. Kamu bahkan bukan Chen. Maksudmu apa? Ethan. Anak laki-laki, aku sudah berbohong padamu. Sebenarnya. Kamu bukan anak kandung kami. Keluarga Joan Chen? Bayinya laki-laki. Ayahnya di mana? Itu saya. Lihatlah anakmu. Kita akan mendaftarkannya sebentar lagi. Keluarga Li Xiuru? Ayahnya di mana? Itu saya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bisa digendong sebentar. Kami akan bawa dia untuk didaftarkan. Ini. Kita perlu mendaftarkannya. Ya. Ayah anak ini, namanya siapa tadi? Aku agak lupa. Sepertinya Marga Sao. Shaw. Kalau begitu pasti Pak Sao. Tunggu dulu, Suste. Bayi ini tidak mirip dengan bayi yang tadi saya gendong. Tidak mungkin. Bayi baru lahir. Memang cepat berubah. Kami tahu apa yang kami lakukan. Tidak ada kesalahan di sini. Jangan khawatir. Kalau begitu, saya pergi dulu. Jadi, kau ayah kandungku. Dan kesalahpahaman ini berlangsung hampir 30 tahun. Kalau begitu, dia Adalah kakakku.
Selama ini, Camille tidak tahu. Sophia Yang lebih joli. dialah yang curiga ada yang tidak beres. Waktu itu, desa mengadakan tes darah untuk semua warga. Aku melihat golongan darahmu dan orang tua kami, dan sadar ada yang salah. Ayah dan ibu sama-sama bergolongan darah O, tapi kau bergolongan darah A. Secara logika, dua orang bergolongan darah O tidak mungkin punya anak bergolongan darah A. Lalu, aku coba-coba saja memeriksa golongan darah ayahku, dan Leo, dan ternyata mereka berdua juga sama. Ya, betul. Aku benar-benar tidak menyangka. 20 tahun kemudian, anakku malah menikahi anak perempuanku, dan aku memisahkan sepasang kekasih. Yang sebenarnya bukan saudara kandung. Anak. Yang bisa kukatakan, Syukurlah adaku. kau dan Sophia tidak pernah melangkahi batas itu. Kami hampir membiarkan keluarga ini melakukan dosa yang mengerikan. Anak, Tidak, kalian semua, setidaknya kalian harus memberitahuku. Lagipula, Sophia dan aku, hanya suami istri di atas kertas. Kalian malah membuatnya hamil, itu bahkan tidak sah. Apa yang lucu sekali? Kami membawa laporan tes paternitas ke kantor catatan sipil, karena kami adalah saudara kandung. Pernikahan kami tidak diakui secara hukum 3 tahun lalu. Kami sudah mendapatkan akta cerai kami. karena Sophia dan Leo setuju, Camille. memutuskan secara diam-diam. Dan. Kamu hilang kontak selama bertahun-tahun. Kami pikir kamu Kami khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya langsung. Jadi kami ingin mencari waktu yang tepat untuk memberitahumu. Siapa sangka? Baiklah, jangan kita bahas lagi. Semuanya sudah berlalu sekarang. Maf, Ethan. Ibumu dan aku menyembunyikan ini darimu begitu lama. Tapi tenang saja. Kamu akan selalu menjadi anak laki-laki dari keluarga Chen. Anak laki-laki, kamu akan selalu darah dagingku. Kamu tetap seorang Sao. Dan aku bukan orang yang tidak masak akal. Seperti itu. Itu kesalahpahaman. Dan sekarang semuanya sudah jelas. Benar kan, Leo? Aku mengerti. Leo, Aku punya pertanyaan lain. Ibu, apakah ibu benar-benar intersex? Tidak, dasar anak bodoh. Apa kamu kebanyakan nonton seri web, hah? Jangan membiarkan imajinasimu meliar. Sayang. karena kita semua ada di sini, ayo kita ambil foto keluarga. Bagus. Di tahun baru ini, semoga kalian semua makmur, dan semua harapanmu terkabul. Semoga tahun baru Membawa kekayaan. itu HP siapa? Mau selesai atau tidak? Sutradara. Aku tidak bawa HP. Bukan punyaku. Itu punyaku. Aku yang angkat. Halo. Ethan Shen. Quand? Kami baru menangkap Seorang penipu tua yang sedang menipu orang. yang menyebut dirinya guru ramalan yang tak pernah salah. Dia mengaku menipumu beberapa ratus dolar. Kalau ada waktu, datanglah ke kantor polisi untuk mengambil uangmu. Sekarang kan tahun baru, tapi kamu tetap harus waspada. Jangan sampai tertipu lagi, ya? Ya, terima kasih. Pasti. Selamat tahun baru, semuanya. Semoga yang terbaik untuk kalian. Dan tahun baru yang Macmur.